Fikih solat. Kita sudah sampai kepada pembahasan rukun qauli membaca surat Al-Fatihah. Cara membaca surat Al-Fatihah diupayakan, diutamakan membaca surat Al-Fatihah itu ayat demi ayat. Al-faslu, dipisah antar ayat dengan ayat itu lebih bagus. Biarpun seandainya kalau orang membaca langsung juga boleh. Dianjurkan begini, kalau baca surat Al-Fatihah ya Bismillahirrahmanirrahim, satu nafas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, satu nafas, selesai. Itu faslu. Kalau seandainya dia menyebut Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai satu sah. Cuman kita bicara tentang keutamaan. Lebih utama adalah satu ayat demi ayat. Contoh baca Bismillahirrahmanirrahim dengan satu nafas, kemudian baca Alhamdulillahirabbil alamin dengan satu nafas, kemudian Ar-Rahmanirrahim dengan satu nafas, dengan satu, lebih bagus daripada membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim sampai selesai. Ini adalah cara membaca yang lebih bagus. Cuman bukan berarti kalau ada imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin sampai itu kemudian kita anggap salah. Enggak, bukan sebuah kesalahan. Hanya kita beri petunjuk yang lebih baik, satu ayat demi satu ayat. Ini adalah tentang membaca Al-Fatihah. Kemudian ada sedikit ya tentang yang akhir suratnya. Hanya mungkin perlu, enggak terlalu, enggak ada hubungannya dengan keabsahan sholat, tidak. Hanya keluar daripada khilaf. Misalnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Setelah itu kan ayat bro. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di sini belum kita tuliskan. Bisa saja dimasukkan. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Biasanya kalau berhenti di sini, cara mengulangnya ayat kan mengambil kalimat sebelumnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti nafasnya. Biasanya caranya kan diulang dari sebelumnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enggak membatalkan sholat dan juga sah. Cuma para fuqaha dalam hal ini, ahli fikih menghimbau agar waktu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, itu sambung sampai selesai. Itu lebih utama daripada begini, siratal ladzina an'amta 'alaihim, terus diulang lagi, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Berarti mungkin ada tiga model ya gini ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti, langsung ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, sambung itu ya. Ada yang gini, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Itu dengan mengulang siratal ladzina. Yang paling tepat adalah, yang paling bagus adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, sampai selesai. Kenapa? Ini sedikit tambahan dan mungkin jarang dicermati ya. Jarang dicermati, akan tapi tambah ilmu kan boleh. Kenapa? Kalau begini bunyinya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, bernapas pas kehabisan nafas. Mana lebih bagus? Apakah mengulang siratal ladzina an'amta 'alaihim atau langsung sambung? Yang bagus disambung dari awal, nggak usah berhenti di situ. Kalau terlanjur berhenti, apakah sebaiknya mengulang lagi dari awal dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim atau langsung ghairil maghdubi? Nah, ingat, yang paling bagus adalah tadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, sampai selesai. Tapi kalau terlanjur berhenti,
karena nafas nama nafas enggak tiba siratal ladzina an'amta alaihim siratal ladzi. Nah, mana lebih bagus antara mengulang siratal mustaqim atau langsung ghairil maghdubi tadi? Ini sedikit masalah pembahasan fikih. Kalau pembahasan fikih lebih bagus langsung ghairil maghdubi, enggak perlu mengulang siratal ladzina an'amta. Tapi nanti para qurra ahli tajwid mengajari mengulang lagi. Permasalahannya di sini. Ada pembahasan, biarpun itu pembahasan sangat kecil, mengulang sebagian dari surat Al-Fatihah itu makruh. Yang mengatakan begitu. Jadi gini, siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, ada yang diulang. Sehingga sebagian ada yang mengatakan ini makruh. Maka untuk menghindar dari kemakruhan ini paling bagus adalah tadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Cuman biasanya kalau ada imam yang ngerti fikih sama yang lupa fikih ketahuan nanti. Jadi kalau sudah ngerti fikih langsung disambung dari siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, selesai. Gitu aja. Ini adalah masalah Al-Fatihah. Baik, catatan hukum membaca transliterasi Latin surat Al-Fatihah dalam sholat. Bagi yang tidak hafal dan tidak bisa membaca tulisan Arab, ada kan yang nggak bisa tulisan Arab, buta huruf Arab, bukan buta huruf Indonesia, bisa huruf Arab. Selagi masih ada harapan untuk belajar membaca tulisan Arab, maka sebaiknya jangan belajar membaca kalimat bahasa Arab dengan tulisan Latin atau selain Arab. Kan ada bismillah pakai ba, b, bismil, l, ah, gitu kan. Itu istilahnya transliterasi, bukan penerjemahan. Tadi ditulis dengan bahasa Latin, huruf Latin, karena banyak huruf dalam bahasa Arab yang tidak ditemukan dalam bahasa lain, sehingga mungkin sekali seseorang mengucapkan dengan kalimat yang akan mengubah makna. Bahkan sebagian ulama melarang keras belajar Al-Quran dengan tulisan selain tulisan Arab. Belajar Al-Quran dengan selain tulisan Arab larang keras sebagian ulama. Kenapa? Ada huruf yang nggak bisa ditemukan di dalam bahasa selain bahasa Arab. Sebab di Arab itu kan ada sin, sod, shin, sin, sod, shin. Ini apa? Nah, akhirnya di Indonesia ada didouble pakai sh, s tambah h dan sebagainya gitu. Oh, macam-macam, karena membuat tidak ketemu. Padahal di Arab dengan shin, ya shin, satu tok. Di Indonesia diganti sh, agar beda. Sakana kan tinggal sama syahada. Shin sama sin beda. Dalam bahasa Arab sin sama shin beda. Tapi dalam bahasa Indonesia bingung. Mulainya s ya tetap s. Hanya untuk menebalkan gimana? Syah. Kan dalam tidak akan ada, tidak ditemukan ada huruf Arab yang tidak ditemukan di dalam huruf-huruf selain Arab, sehingga transliterasi tadi tidak akan bisa tepat. Baik, kemudian ya kalau belajar bahasa Arab ya dari abid, alif, ba, ta. Tapi kalau membaca ini nanti akan kita bedakan. Belajar mengucapkan kalimat bahasa Arab khususnya Al-Quran harus dengan mendengar. Seandainya dia tidak bisa menulis Arab, maka mendengar jauh lebih bagus, benar daripada dia membaca tulisan. Coba kasih orang yang pintar bahasa Indonesia, suruh membaca syahadah, yang tidak pernah ngerti bahasa Arab bacanya sahadah, kan apa sahadah kan gini. Bagaimana menjadikan syah itu nggak bisa tahu, kecuali dari mana? Dari mendengar syahadah. Jadi membaca Al-Quran itu dari mendengar. Kita mendengar, kita tiru. Dari situlah, maka di sini kami sampaikan
harus dengan mendengar dan meniru serta diperdengarkan kepada yang sudah bisa, karena dalam bahasa Arab sangat memperhatikan perbedaan huruf dan tempat keluarnya huruf, makharijal huruf. Ha sama kha itu beda. Ha sama kha. Di Indonesia nggak ada kha. Mana ada huruf kha? A, B, C, D, nggak ada. Ya nggak ada, kha itu nggak ada. Di Belanda kebanyakan kha. Orang Belanda ngomongnya banyak kha-nya. Gitu. Nah, ini kita tidak punya kha. Coba. Kha. Ada. Coba khataman nih, khatmul Quran. Bingung. Tulisannya KH. Khatmul Quran apa? Khatmul Quran, coba. Ghaflah resepsi khatmul Quran. Nulisnya gimana coba? Khatmul Quran. Nah, pakai KH, ya kan? KH. Atau pakai H, khatmul Quran. Nggak ketemu. Maka kami ingatkan kepada yang tidak mengerti bahasa Arab, Anda belajar alif, ba, ta, itu sudah kayak baca Al-Quran bagi orang yang belajar. Jangan ragu, itu sudah pahala hebat itu. Itu kan huruf Al-Quran dan niatnya baca Al-Quran. A, I, U, Ba, Bi, Bu, Ta, Ti, Tu. Nggak apa-apa, belajar itu dulu. Jangan dianggap wah belajar remeh. Enggak. Kan banyak hari ini ibu-ibu yang Masya Allah belajar Al-Quran umur berapa? Umur 58 pas setelah pensiun kan? Ada. Alhamdulillah masih lumayan dia. Oh bangga dia, 2 bulan setelah pensiun bisa hafal selesai Iqra. Apa-apa. Dan jangan malu. Jangan malu. Apa? Ada perbedaan antara huruf misalnya shad, shin, sin, kaf, kha, ha, za, zat, zai, zai, dal, dal. Al-zikru, al-zikru, coba ditulis di kamus bahasa Indonesia, al-zikru, al-zikru, sehingga sampai majlis al-zikra dibagi yang biasa al-zikra, za, jadi za berubah. Ayo, padahal al-zikra, al-zikra bukan al-zikra, cuman karena selama ini baca bahasa apa? Bahasa Indonesianya al-zikra, majlis al-zikra, kan ada kan majlis al-zikra, za, zal, al-zikra, nggak bisa. Makanya kami himbau tetap Anda belajar Al-Quran dengan bahasa A, B, C, alif, ba, ta. Itu pahala sudah, karena orang ingin baca Al-Quran itu sudah diberi pahala oleh Allah baca Al-Quran. Jangan berpegang kepada transliterasi dengan huruf pakai bahasa Indonesia yang memang mentok. Ya ini lain cerita, membantu namanya, pakai tulisan Latin itu membantu. Ya kan, bismillah itu tulisannya bis, ba, B, I, S, M, I, L, L, A, H, bismillah. Itu masih ketemu karena hurufnya huruf yang ada di Indonesia, ba, alif, sin, lam ada. Tapi giliran khatmul kata khairun nggak ketemu, harus ada pembimbing. Baik, kita jelaskan sini. Yang semua itu sangat sulit untuk dibedakan jika ditulis dengan selain tulisan Arab. Ada perbedaan. Kita nulis buku aja, waktu menulis tentang qadha Ramadan itu sing Ramadan DH atau DL. Dulu kan Ramadan gitu kan. Nah, ini yang benar Ramadan wala Ramadan atau DO langsung. Coba ayo. Ramadan. Selamat Ramadan atau Ramadan, ada kan Ramadan itu. Nggak tahu kalau DL itu dari mana itu, ada loh ya Ramadan, pernah ya? Lah memang bukan tulis, nggak bisa menunjukkan dahsyatnya lafaz Arab. Ada perbedaan antara menulis Al-Quran ini, ada perbedaan menulis Al-Quran dengan huruf Latin dan belajar baca Al-Quran dengan huruf Latin. Menulis Al-Quran dengan huruf Latin nggak boleh. Tiba-tiba Al-Quran dirubah tulisannya pakai huruf bahasa Indonesia, Bismillahirrahmanirrahim, alif, alif, lam, mim, nggak boleh. Menulis Al-Quran dengan huruf Latin, huruf selain Arab
nggak diperkenankan mutlak. Tapi kalau orang ingin, ini perbedaan, belajar membaca Al-Quran dengan huruf Latin, belajar membacanya ini ada perkenan. Perbedaannya apa? Belajar baca di situ ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, Arab beneran. Sebagian mushaf di bawahnya dikasih huruf Latin, ada ya. Nah ini kalau itu nggak ada masalah. Kenapa? Aslinya mushaf aslinya ditulis Bismillahirrahmanirrahim, di bawahnya ada BIS gitu. Itu namanya transliterasi yang digabung dengan itu masih diperkenankan. Kenapa? Ini membantu bagi yang pemula. Jadi sambil lihat tulisan Arabnya, bunyinya di bawahnya. Ya seperti itulah waktu yang belajar bahasa Inggris, ya kan? Buku itu kan tulisannya book, kan gitu. Nah, sehingga di belakangnya, di pinggirnya dikasih buku tulisannya gitu ya, ada kan? Kamus bahasa Inggris itu ada book. Coba. Akhirnya orang Indonesia belajar bahasa Inggris, this book. Nah gitu, nggak bahasa Inggrisnya juga nggak bisa kalau nggak pakai mendengar book, kan gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Khususnya bahasa Arab harus ada aneh. Makanya akhirnya ada book, ada belakangnya ditambah. Lah, Arabnya ditulis, baru setelah itu transliterasinya di bawahnya itu boleh. Kalau Arabnya dibuang hanya transliterasi saja nggak boleh, dan hukumnya haram. Itu bisa merubah Al-Quran. Pokoknya nanti dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, dari bahasa Indonesia dipindah ke bahasa orang bahasa Jepang, ngerti bahasanya, dari Jepang bahasa Jepang, dari Jepang ke bahasa India, itu berubah-ubah, ini nggak ketemu. Dari Arab harus bahasa Arab, kurang lebih seperti itu. Terus menulis Al-Quran dengan huruf Latin mutlak haram dan dilarang. Karena menulis Al-Quran selain dari Rasm Utsmani itu saja, jangankan kok dengan huruf lain selain Arab, menulis Al-Quran dengan huruf Arab selain sesuai dengan Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani adalah mushaf yang sudah dikokohkan oleh Sayyidina Utsman pada zamannya, itu Mushaf Utsmani. Ceritanya Sayyidina Utsman itu kan Quran banyak ditulis oleh setiap orang, masing-masing punya Quran ini. Di situ khawatir ada perbedaan, dikumpulin itu semuanya sehingga hanya ada satu mushaf yang dikukuhkan Sayyidina Utsman. Khawatir ada salah, yang lain dikumpulkan kemudian dimusnahkan, sehingga yang ada hanya mushaf Utsmani, mushaf yang dikukuhkan pada zaman Sayyidina Utsman ibn Affan. Itu namanya mushaf Utsmani. Semua yang kita ini adalah mushaf Utsmani ini, biarpun dicetak di Kudus mushaf Utsmani. Cuman hari ini ada orang menganggap mushaf Utsmani itu hanya Quran yang cetakan terakhir ini. Bukan, itu yang nulis adalah namanya Utsman Toha, itu bukan Utsman. Jadi namanya Utsmani ini yang cetakan Kudus, cetakan apa ya yang ada itu semuanya itu Utsmani. Baik. Nah, yang Arab saja nggak sesuai dengan mushaf Utsmani nggak boleh. Kita harus nulis Al-Quran seperti yang sudah itu. Nggak boleh kita menulis dengan berbeda. Apalagi dengan huruf atau lain selain huruf Arab. Baik. Kemudian adapun belajar baca Al-Quran dengan huruf Latin yang tujuannya untuk membantu, maka sebagian ulama memperkenankan bagi orang sebagai berikut. Lah, Anda boleh membaca Al-Quran dengan transliterasi tadi, pakai huruf Latin, boleh bagi siapa? Bukan ini orang bisa baca Al-Quran, ngapain baca itu? Aneh sekali. Pertama, masih belajar membaca Al-Quran yang tadi, mau sadar setelah pensiun, alhamdulillah dia pinter, mau husnul khotimah. Kedua, dibimbing oleh orang yang sudah bisa baca Al-Quran, nggak boleh sendiri, tetap ada bimbingannya untuk disesuaikan makhrajnya. Tiga, darurat, artinya belum menemukan cara selain itu. Hari ini sudah mudah, bisa dengar suara, direkam dan diulang-ulang. Yang keempat, sifatnya sementara, artinya jika sudah ada cara lain tanpa harus menulis Al-Quran dan huruf Latin, misalnya dengan talqin itu adalah di talqin itu dibimbing, guru mengucapkan, murid mengikuti talqin, atau mendudukkan kalimat Al-Quran dari suara seorang tanpa harus ditulis, maka cara belajar dengan huruf Latin harus segera ditinggalkan. Sampai di sini saja, insya Allah. Setelah Anda menyaksikan video ini,
Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.